Bahwa apabila dalil tersebut dihubungkan dengan proses penyidikan perkara ini, diketahui dalam perkara akuo termohon menyasar pada kebijakan pemohon semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode Agustus 2015 sampai Juli 2016. Bahwa kebijakan seorang menteri adalah kebijakan pejabat tata usaha negara yang hanya dapat dinilai secara hukum dari segi hukum administrasi negara atau hukum tata negara. Apakah perbuatan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena kebijakan izin impor merupakan ranah hukum administrasi negara dan bukan domain hukum pidana. Selain itu, pada faktanya selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, pemohon tidak pernah mendapat teguran dari Presiden yang menjabat saat itu. Dengan demikian, tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh Presiden selaku Kepala Negara dan merupakan pimpinan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tindakan pemohon oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dikarenakan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 angka 14 dan pasal 1 angka 14 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12 Romawi dari 2014. Adapun pernyataan termohon telah terjadi kerugian sebesar 400 miliar tanpa didasarkan hasil audit BPK RI merupakan perbuatan abuse of power serta merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pemohon. Selanjutnya rekan kami. Saya lanjutkan dulu. Tiga alasan dirilis bahwa penetapan tersangka pemohon oleh termohon dilakukan secara semena-mena atau tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. A. Bahwa selain menerabas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PPU/14/2016 mengenai aktual penetapan tersangka atas nama pemohon juga dilakukan oleh termohon dengan menerabas putusan KRI nomor 21/PU/12/2014 mengenai syarat objektif yang mengharuskan adanya bukti permulaan membuat terang suatu perkara. Bahwa dalam siaran pers tertanggal 29 Oktober 2024 Pida Bukti 7 termohon menyatakan pada tahun 2015 Indonesia mengalami surplus gula. Sedangkan pada faktanya berdasarkan data BPS tidak terjadi surplus gula. Termohon juga mengatakan tidak menemukan aliran dana fee kepada pemohon. Namun termohon berkilah korupsi tidak harus dapat aliran dana. Tadi ulangi, namun termohon berkilah korupsi tidak harus dapat aliran dana. Pernyataan tersebut patut juga menjadi bukti adanya kesenjangan yang dilakukan oleh termohon yang mana tetap memaksakan perkara sampai dengan penetapan pemohon sebagai tersangka. B. Bahwa pelanggaran hukum termohon lainnya dalam perkara ini adalah termohon menerbitkan surat perintah penyidikan perkara aku pada bulan Oktober 2023. Padahal belum dilakukan penyelidikan terhadap perkara aku. Hal ini bertentangan dengan pasal 102 KUHP yang telah menggariskan proses penyelidikan sebagai langkah awal untuk memastikan benar adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Namun yang terjadi adalah termohon secara semena-mena melakukan penyidikan terhadap termohon secara semena-mena melakukan penyidikan padahal belum melakukan penyelidikan. Anehnya, termohon mengaku tidak tahu kapan penyelidikan kasus pemohon dimulai, seperti pengakuan Direktur Penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus yang dimuat di berbagai media. C.
bahwa sesuai putusan MKRI nomor 130/13-Romawi/2015, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP harus sudah diterima terlapor atau tersangka paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan atau sprindik. Bahwa penyidikan perkara aku didasarkan pada surat perintah penyidikan nomor Sprint-F-2/FT-2/10/2024 tanggal 3 Oktober 2023 atau Sprindik 3 Oktober 2023. Namun pada faktanya pemohon baru menerima pemberitahuan tentang Sprindik 3 Oktober 2003 melalui surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi nomor R-3163/F-2/FP-2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 atau kami sebut dengan SPDP 29 Oktober 2024 atau bukti P15. Berdasarkan fakta tersebut di atas, pemberitahuan SPDP 29 Oktober 2004 tersebut telah melebihi 7 hari setelah diterbitkannya Sprindik 3 Oktober 2003 atau 1 tahun lebih. Dengan demikian, termohon telah terbukti melanggar prosedur hukum acara penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam putusan MKRI nomor 130/PU/3/2015. Hal ini merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang sehingga penetapan tersangka pemohon harus menyatakan tidak sah. D. Kemudian kasus pemohon nampaknya mengendap hampir 1 tahun sejak Sprindik 03 Oktober 2003 diterbitkan. Pemohon tidak pernah diperiksa hingga pada tanggal 8 Oktober 2024. Pemohon diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya. Setelah itu pemeriksaan kepada pemohon dipercepat, bahkan super cepat setiap minggu. Pemeriksaan kedua dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2004. Pemeriksaan ketiga dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2024. Dan pemeriksaan keempat pada tanggal 29 Oktober 2024. Sekaligus ditetapkan pemohon sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh pemohon. Sedangkan pemohon baru menerima surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari termohon pada tanggal 29 Oktober 2024. F. Pasal 1 butir 2 KUHP mengandung makna bahwa dalam kegiatan penyidikan, penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataan dalam perkara aku terjadi sebaliknya, yaitu termohon belum memiliki bukti berupa hasil audit investigasi BPK-RI yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara dan belum memiliki bukti terhadap unsur secara hukum memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi. Namun pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka. G. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat aktual loss oleh BPK-RI selaku auditor resmi negara adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka haruslah dinyatakan tidak sah dan penyidikan perkara aku haruslah dihentikan demi hukum dan keadilan. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini. A. Bahwa dari surat penetapan pemohon sebagai tersangka diketahui objek penyidikan perkara aku adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Bahwa pada faktanya pemohon dilantik dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 12 Agustus tahun 2015 sampai dengan 27 Juli tahun 2016, di mana Menteri Perdagangan sebelum
menjabat sejak 27 Oktober 2014 sampai dengan 12 Agustus 2015. Sedangkan setelah pemohon, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo telah melantik Menteri Perdagangan lainnya, yaitu 1. Rahmat Gobel untuk periode 2014-2015, Enggar Tiasto Yultika dari tahun 2016 sampai dengan 2019, Agus Suparmanto dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Muhammad Lutfi dari 2020 sampai dengan 2022, dan Zulkifli Hasan dari 2022 sampai dengan 2024. Bahwa dihubungkan dengan objek penyidikan dalam surat penetapan pemohon sebagai tersangka, yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, maka sudah seharusnya termohon juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat sebelum dan setelah pemohon, sebelum dilakukan penetapan tersangka kepada pemohon. Namun pada faktanya sampai dengan saat ini termohon belum melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya, bahkan sudah membuat pernyataan di media tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lainnya. D. Bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan termohon terhadap 5 Menteri Perdagangan lainnya, hal ini telah membuktikan adanya tindakan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi terhadap pemohon, di mana seharusnya dalam perkara aku termohon juga memeriksa perdagangan lainnya yang menjabat selama tahun 2015 sampai dengan 2023 sesuai dengan tempus dari perkara aku. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Dilanjutkan yang mulia. B. Penahanan pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan, bahwa pemohon ditahan oleh pemohon setelah ditetapkan sebagai tersangka pada hari yang sama, bahwa pertimbangan pemohon dalam surat perintah penahanan adalah pertimbangan yang tidak sah berdasarkan hukum karena tidak ada alasan objektif bahwa pemohon diduga keras melakukan tindak pidana dan tidak ada kondisi yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri atau akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan penjelasan sebelumnya mengenai tidak adanya bukti permulaan yang menjadi dasar termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, dengan demikian syarat objektif penahanan berupa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup tidak terpenuhi dan tindakan termohon melakukan penahanan terhadap pemohon merupakan abuse of power serta tindakan kriminalisasi atas diri pemohon. Oleh karena itu, sudah seharusnya hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo menyatakan tidak sah penahanan pemohon dan pemohon demi hukum harus dibebaskan dari tahanan. 4. Bahwa pertimbangan dalam surat perintah penahanan adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum karena tidak ada alasan subjektif yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Bahwa pada faktanya pemohon selalu kooperatif memenuhi surat panggilan termohon untuk menghadap guna didengar keterangannya baik sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana yang dipersangkakan. Selain itu, pertimbangan tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya nuzah ke-haid, yaitu suatu keadaan yang melandasi kekhawatiran tersebut atau alasan yang merupakan dasar menurut keperluan, sehingga pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP. 5. Bahwa meskipun kekhawatiran tersebut di atas merupakan hak subjektif dari penyidik, akan tetapi subjektif itu harus masuk akal,
yaitu harus berdasarkan suatu keadaan konkret yang dijadikan sebagai alasan kekhawatiran itu. Berdasarkan uraian fakta dan dalil sebagaimana telah kami sampaikan, maka telah terbukti bahwa penahanan pemohon tidak memenuhi syarat objektif dan tidak memenuhi syarat subjektif penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Perbuatan pemohon tersebut telah senyatanya merugikan kepentingan hukum pemohon. Dengan demikian, sudah seharusnya demi hukum, hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo menyatakan tidak sah penahanan pemohon yang dilakukan pemohon berdasarkan surat perintah penahanan tersebut di atas, serta sudah seharusnya hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo memerintahkan termohon untuk membebaskan pemohon dari tahanan seketika setelah putusan peradilan dibacakan. Yang terhormat, bahwa hakim pimpinan sidang para peradilan dan rekan-rekan termohon dan para hadirin yang berbahagia, masuklah kami kepada permohonan. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini supaya berkenan memberikan putusan pra peradilan yang amanah sebagai berikut. Dalam provisi menyatakan satu, menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara. Sekalipun pemohon sudah menyampaikan perkara akuo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dua, memerintahkan termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan peradilan akuo diputus. Dalam pokok perkara, satu, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan dan menetapkan bahwa penetapan tersangka yang diterbitkan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana dimaksud tanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Tiga, menyatakan dan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Empat, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dalam perkara akuo. Lima, menetapkan dan memerintahkan kepada termohon untuk membebaskan pemohon atas nama Thomas Trikasilembo dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. 6. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum pemohon sesuai dengan harkat dan martabat pemohon. 8. Menghukum termohon untuk membayar biaya-biaya timbul dalam perkara ini. Apabila hakim yang terhormat pimpinan sidang pra peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex akuo do et pun. Terima kasih yang terhormat.